Kesehatan gigi dan mulut merupakan hal yang sangat penting, karena dengan gigi yang sehatlah, maka kita dapat mengunyah makanan dengan baik dan memaksimalkan penyerapan nutrisi makanan oleh tubuh. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan gigi dan mulut semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya bermunculan klinik gigi di tengah-tengah masyarakat. Lalu bagaimana cara yang benar untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut dan seperti apa peluang bisnis di bidang kesehatan tersebut? Simak selengkapnya di layanan Jakarta On TV. Empati, tegas inovasi Anda. Solusi 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 empati, tegas inovasi Anda. Pemilik brand Ocean Dental, Dr. Gigi RC Heni Paramita. Halo pemirsa layanan Jakarta On TV. Wah dok, akhirnya saya nyampe juga nih di klinik Ocean Dental. Tadi saya tuh udah muter-muter dok, dari Kelapa Gading, Radio Dalam, akhirnya ketemunya di Tebet. Luar biasa pemirsa, ini awalnya di mana nih? Untuk pertama kalinya nih? Pertama kali banget itu di daerah Tanjung Priok, tepatnya di Semarangin, Jakarta Utara. Wah, jadi mulainya tuh justru dari Jakarta Utara, baru berkembang ke Jakarta lainnya, dan juga ke wilayah daerah lainnya, Bekasi dan Tangerang. Saya udah nggak sabar nih dok untuk nanya-nanya terkait dengan kesehatan gigi dan mulut dan juga peluang bisnis di bidang kesehatan. Kita boleh ngobrol-ngobrol ya dok ya? Boleh banget. Kita ke sebelah situ aja kali ya? Oke dok, yuk. Wah dok, kita udah sampai di ruangan apa nih? Ruangan periksa perawatan. Ruangan perawatan. Betul. Nyaman sekali dok di sini dok. Wah, terima kasih. Dok, kita langsung masuk aja nih ke bagian edukasi terkait dengan kesehatan gigi dan mulut. Nah dok, kesehatan gigi dan mulut itu kan sangat mempengaruhi kesehatan tubuh lainnya. Ini maksudnya seperti apa nih dok? Oke, kesehatan gigi memang sangat berpengaruh terhadap kesehatan keseluruhan dari tubuh ya. Jadi contohnya adalah jika kita tidak memiliki gigi yang lengkap,
Jadi misalnya salah satu sisi kita tidak ada giginya, otomatis ompong ya. Mm-mm. Nah itu apabila kita mengunyahnya tidak benar, itu akan menyebabkan mah dalam tubuh. Oh, jadi kalau misalnya gigi kita bermasalah, misalnya kayak bolong atau ompong, Yes. otomatis kita mengunyah tidak benar, Betul. sehingga makanan itu nggak dilumat dengan baik gitu ya Betul. maksudnya ya? Jadi dalam keadaan nasi-nasi tapi sudah ditelan, Oh. otomatis jadi efeknya ke mah. Lambung yang bekerja lebih maksimal kan. Oh. Gitu. Jadi kesehatan gigi dan mulut itu sangat penting ya, Dok. Ya, Betul. berarti kalau kayak gitu ngunyah juga nggak bisa sembarangan dong. Ada Betul. caranya juga ngunyah ya? Betul. Caranya gimana nih, Dok? Jadi kalau ngunyah yang baik itu sebenarnya kita harus mengunyah sisi kiri dan sisi kanan secara seimbang. Betul. Lalu kedua, saat kita menelan makanan dipastikan sudah dalam keadaan seperti bubur baru ditelan. Oh, jadi nggak bisa langsung buru-buru kita telan. Misalnya kayak saya tuh kayak makan nasi padang tuh kan kayak seru tuh kayak Iya. makannya buru-buru. Nah, itu nggak boleh tuh ya, Itu Dok ya? tidak boleh, karena nanti Oh. efeknya lambung akan bekerja lebih maksimal. Gitu, otomatis jadinya mah. Nah, tadi kayak dokter bilang kan kita harus seimbang antara kiri dan kanan tuh Betul. maksudnya seperti apa tuh, Dok? Jadi mengunyah itu kan ada kebiasaan pasien cuma mengunyah satu sisi saja, biasanya cuma kiri saja atau kanan saja. Nah itu tidak boleh. Biasanya kita akan cari tahu, oh misalnya ada masalah apa nih di giginya. Biasanya kan kita akan menghindari bagian yang sakit ya. Misalnya gigi ada yang ompong satu sisi kiri, ya otomatis pasien akan mengunyah di sisi kanan saja. Nah itu tidak boleh. Nah jadi kita harus, solusinya kita harus memperbaiki gigi yang lubang itu supaya si pasien akan nyaman mengunyah di kiri dan kanan. Oh, jadi itu Betul. fungsinya dari kesehatan gigi dan mulut ketika Betul. ada bermasalah pada gigi dan mulut, ada lubang gitu ya, itu kita harus benerin karena biar ngunyahnya seimbang kiri dan kanan. Jadi kalau yang ada lubang-lubang tuh harus ditambal ya, Betul. termasuk lubang dalam hati pemirsa. Iya, itu paling penting. Itu paling penting ya, harus betul. segera ditambal ya. Nah, Dok, ini kan kita sekarang berada di Ocean Dental, ini tempat yang sangat nyaman ya. Tentunya kita sebagai pasien ketika merawat gigi di sini juga dengan kenyamanan seperti ini tentunya juga nggak takut-takut lagi pemirsa ya kita kalau mau periksa gigi dan mulut ya. Terima kasih. Nah, Dok, di kesempatan yang bahagia ini mungkin dokter bisa berbagi cerita sukses terkait dengan pengembangan Ocean Dental ini, Dok. Oke. Silakan. Pertama kali Ocean Dental itu kita buka di daerah Tanjung Priuk, tepatnya di Jalan Cemarangin, Jakarta Utara. Di sana kita pertama kali buka, memang tempatnya tidak terlalu besar. Di sana itu terdapat berbagai lapisan masyarakat. Nah, dari sana saya menyadari kalau sepertinya tingkat kepedulian masyarakat terhadap kesehatan gigi itu masih sangat kurang. Masih sangat kurang. Waktu itu Betul. di Cemara Angin Tanjung Cemara Priuk Angin, tahun Tanjung berapa Priuk. tuh, Dok? Tahun 2013. Tahun 2013 Betul, awalnya. betul. Wah, dari situ akhirnya ketika dokter bertemu dengan tadi berbagai macam pasien ya. Betul. Dari sana kita baru benar-benar bertekad untuk mengembangkan dan menyadarkan masyarakat di berbagai daerah seperti yang dari awal kita buka itu. Oh, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Wah, tentunya ketika mimpi itu muncul, pasti awalnya ada triggernya dulu ya pemirsa. Ini penasaran nih awalnya nih. Apa dokter ketemu pasien yang seperti apa? Atau jangan-jangan dokter memang kayaknya semua sudut Jakarta harus ada nama Ocean Dental nih. Kira-kira gimana tuh, Dok? Awal mulanya sampai dokter tuh memiliki tekad itu, Dok? Oke, awal mula memang saya terharu lah ya. Saya ada satu cerita terharu. Ada satu pasien datang ke saya, bapak-bapak, sudah lumayan tua. Datang ke saya dengan keadaan gigi yang sudah ompong. Cuma ada sisa 1 atau 2 gigi yang tersisa. Dari situ kan kita bisa lihat, ini si bapak ini pasti tidak bisa mengunyah dengan benar. Wah, Betul iya, ya. iya. Datang ke saya dengan posisi giginya sebenarnya sudah goyang parah. Saya kasih tahu kalau ini memang harus dicabut dan dibuatkan gigi palsu tiruan gitu. Tapi memang dengan polosnya si bapak itu menginfokan kalau dari segi dana bapak ini tidak ada biaya. Gitu. Sedangkan yang dia tahu kan memang untuk pembuatan gigi palsu itu agak mahal gitu. Dari situ saya rasa apa ya, iba saya muncul gitu ya. Saya bilang ya sudah Pak, saya cabutin dulu gigi bapak, nanti saya akan membuatkan gigi palsu bapak, saya berikan secara gratis saat itu gitu. Saya berikan karena memang saya lihat ini memang penting banget untuk si bapak ini memakai gigi palsu, karena kalau dia tidak pakai gigi palsu otomatis dia tidak bisa mengunyah dengan baik. Seperti itu. Nah, saya lakukan, saya berikan. Yang saya bikin saya terharu adalah si pasien ini tiba-tiba datang, dia bawa hasil panen. Ternyata si bapak ini seorang penjual di salah satu pasar di dekat sana. Dia menjual buah-buahan. Oh. Ya betul. Jadi dia datang ke saya, dia bawa buah-buahan hasil yang dia jual, dia berikan secara ikhlas ke saya gitu. Di situ saya benar-benar terharu. Saya dari awal saya tidak meminta untuk dibayar sebenarnya. Gitu. Jadi itulah salah satu tekad saya juga. Saya ingin seluruh lapisan masyarakat ini bisa perawatan dengan harga yang terjangkau. Gitu. Jadi
Sangat menarik ya pemirsa, saya sampai tidak bisa berkata-kata. Jadi si bapak itu karena tadi sudah dirawat giginya oleh dokter Ersi, lalu dia memberikan secara cuma-cuma juga buah-buahnya. Manis-manis tuh tapi ya. Iya, mantap. Mantep ya. Mungkin bapak, halo pak, mungkin saat ini bapak sedang tersenyum gitu ya. Tadinya nggak bisa senyum jadi senyum lebar. Lalu apa nih dok, tips yang bisa dokter bagikan kepada pemirsa lain di Jakarta On TV agar kita tuh bisa merawat gigi dan gusi secara optimal di rumah dok? Oke, ada beberapa tips ya. Salah satunya adalah sikat gigi sehari 2 kali. Oke. Nah, kedua, cara sikat giginya harus benar dengan baik. Gitu. Lalu ketiga, datang ke dokter gigi rutin 6 bulan sekali untuk dicek giginya. Wah, menarik ya. Jadi 3 hal itu merupakan hal yang harus dilakukan oleh masyarakat atau warga untuk giginya tetap sehat, pemirsa. Betul. Saya menarik tadi yang ketika dokter bilang bahwa kita harus sikat gigi 2 kali sehari. Nah, itu kalau misalnya kita sikat gigi lebih dari 2 kali sehari itu boleh nggak dok? Karena saya termasuk yang sering sikat gigi juga dok. Karena di rumah tuh biasanya pasta giginya cepet habis nih. Oke. Kalau disarankan baiknya tidak lebih dari 2 kali. Betul. Karena kalau kita lebih sering, kita akan sering saat 5 kali, 10 kali sikat gigi, emal gigi kita akan terkikis. Dan itu tidak baik. Kalau emal gigi kita terkikis, otomatis kita makan yang dingin, kena angin, itu bisa jadi ngilu. Oh jadi itu yang salah satu penyebab saya juga, makanya saya kalau minum kopi, minum suka ngilu tuh salah satunya karena terlalu sering sikat dan gigi atau ya? salah cara sikat giginya. Oh, nah kalau sikat gigi yang benar berarti ada caranya yang seperti apa nih dok? Jadi sikat gigi yang benar itu sikat gigi yang tidak mengikis. Jadi beberapa kasus pasien yang saya tahu sikat giginya itu seperti menyikat lantai, gitu. Oh, dia pikir itu mungkin lantai rumahnya dia kali ya? Nah, itu tidak baik. Jadi bagusnya adalah diputar. Oh, diputar. Betul. Nah, setelah diputar itu jadi otomatis seluruh bagian kena, tapi tidak mengikis bagian emal gigi. Jadi tidak menyebabkan ngilu. Tidak menyebabkan itu juga salah satu, berarti selain sikat gigi yang terlalu banyak, cara mensikat gigi yang salah juga bisa menyebabkan ngilu gitu. Nah, kalau ke dokter tiap 6 bulan sekali, itu kenapa dok kita harus ke dokter? Nah, jadi setiap 6 bulan sekali, selain kita cek keseluruhan ada lubang atau tidak, ada karang gigi atau tidak. Karena kalau dari kecil itu lubang, otomatis kita akan sarankan untuk segera ditambal. Karena kalau kita tidak cek, tiba-tiba lubangnya tiba-tiba besar. Nah, kalau tiba-tiba besar, biasanya sudah kena saraf. Nah, itulah yang bikin membuat gigi ini kadang ada sakit giginya, lalu gigi jadi rapuh. Nah, kita menghindari seperti itu. Makanya baiknya 6 bulan sekali dicek rutin ke dokter gigi. Wah, berarti sikat gigi 2 kali sehari. Betul. Sikat gigi dengan cara yang benar. Dan 6 bulan sekali ke dokter gigi. Semakin menarik pemirsa, kita kembali setelah yang satu ini. Dokter Ersi, kita lanjut lagi nih dok. Tapi di segmen ini saya mau dokter untuk meluruskan berbagai macam mitos dan juga stigma yang ada di masyarakat. Karena ternyata banyak sekali nih mitos atau stigma terkait dengan kesehatan gigi dan mulut itu yang beredar di masyarakat nih. Kita ketemu ahlinya, boleh ya ntar diluruskan ya dok ya? Boleh. Baik pemirsa, kita masuk ke segmen Ubah Stigma Bangun Reputasi. Dok, ini saya sudah ada nih di tangan saya terkait dengan mitos dan fakta yang dikirimkan oleh pemirsa lain Jakarta On TV nih. Siap ya dok ya? Siap. Untuk mitos dan fakta nih, dokter coba luruskan nih. Yang pertama, mitos atau fakta? Menyikat gigi dengan keras nih akan membersihkan gigi dengan lebih baik. Wah, tadi udah dokter jelasan, mungkin bisa dijelaskan lagi dok. Itu mitos ya. Mitos ya. Jadi kalau kita lebih keras itu bisa menyebabkan emal kita malah berkurang, terkikis. Nah, itu malah menyebabkan gigi menjadi ngilu. Jadi itu tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan. Betul. Baik dok, selanjutnya mitos atau fakta mengunyah permen karet setelah makan nih bisa menggantikan menyikat gigi? Oke, menggantikan tidak bisa. Oh, berarti mitos ya? Mitos, tidak bisa. Karena kita kalau mengunyah makanan dengan permen karet itu hanya bagian kunyahnya saja yang dibersihkan. Sedangkan kalau kita membersihkan sikat gigi kan seluruh bagian ya, bagian dekat pipi, bagian belakang, bagian kunyah itu semua harus dibersihkan. Jadi jawabannya adalah mitos. Oh, jadi nggak bisa ya kita tiba-tiba saya udah sikat gigi padahal lagi makan permen karet gitu, nggak bisa ya? Oh, jadi tetap harus menyikat gigi 2 kali sehari. Baik dokter Ersi, selanjutnya mitos atau fakta? Bau mulut bisa hilang dengan berkumur cairan tertentu. Ini mitos atau fakta nih dok? Mitos. Mitos ya? Jadi kalau bau mulut itu
kalau mau menyelesaikan bau mulut itu dengan cara harus ke dokter gigi terdekat. Oh. Betul, karena bau mulut itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Contohnya, pertama adanya gigi yang berlubang. Nah, jadi otomatis kalau gigi berlubang penyebabnya ya kita harus lakukan penambalan. Oh, karena di berkumur juga tidak bisa menutup lubang itu ya pemirsa. Betul, tidak bisa kan. Lalu misalnya contoh kedua ada akar gigi yang tersisa. Otomatis solusinya harus dilakukan pencabutan. Atau ada karang gigi. Nah, otomatis kalau ada karang gigi kita harus lakukan pembersihan karang gigi. Jadi kalau ada yang merasa bau mulut harus segera datang ke dokter gigi terdekat. Itu karena solusinya. Penyebabnya bisa macam-macam gitu dok ya. Betul, dan harus dicek oleh dokter gigi. Begitu. Jadi nggak bisa otomatis dengan kumur-kumur cairan itu ya. Tidak bisa. Tapi mungkin kalau menyegarkan mungkin bisa kali Ya, ya. efek menyegarkan itu bisa, tapi otomatis efek segarnya hilang, bau mulut lagi. Oh iya, mungkin kumur-kumur terus kali ya. Nggak kelar-kelar ya dok ya. Baik dok, selanjutnya mitos atau fakta? Semakin sering menyikat gigi, ini akan membuat gigi semakin bersih dan berseri. Oke, itu mitos. Balik lagi. Mitos ya? Betul. Jadi pembersihan itu yang benar adalah menyeluruh ke seluruh bagian. Jadi kalau misalnya semakin sering menyikat gigi, ya tidak akan menyebabkan gigi menjadi lebih cerah, tidak bisa. Tapi yang paling penting adalah caranya, tekniknya yang benar. Oh, ya tadi kan dokter bilang kan kalau semakin sering kita menyikat gigi akan menyebabkan emal gigi menjadi terkikis. Terkikis. Mungkin ada juga orang yang ya udah nggak apa-apa deh emal gigi terkikis, tapi kita tetap bersih, giginya tetap cerah gitu. Misalnya disikat terus nggak mungkin juga ya? Mungkin juga, betul. Lalu apa dong yang membuat gigi itu menjadi cerah dok? Salah satu perawatan namanya bleaching. Oh. Itulah yang bisa menyebabkan gigi menjadi cerah. Kedua, hindari makanan dan minuman yang berwarna, contoh kopi, teh, rokok, itu yang menyebabkan perubahan warna pada gigi. Jadi kalau mau giginya cerah, otomatis hindari makanan itu, lakukan perawatan bleaching. Oh, berarti salah satu cara biar gigi kita bisa tetap bersih-berseri ke Ocean Dental. Harus bleaching ya. Dok, untuk yang terakhir nih, mitos atau fakta? Menggunakan kawat gigi ini dapat mengubah bentuk wajah seseorang. Itu betul. Itu betul fakta. Ya? Menurut dokter fakta ya? Fakta, betul. Jadi contoh giginya, maaf maju. Lalu kita lakukan perawatan kawat gigi, otomatis akan mundur giginya, profil mukanya akan berubah hasilnya. Salah satunya mungkin Aldi bisa cerita. Iya, iya. Sebenarnya saya pengen nunjukin foto-foto saya, dok. Tapi foto saya udah diarsip semua, dok. Dok, kita akan lanjut lagi. Kita ke taman yang deket-deket Tebet ini, dok ya? Boleh. Itu saya mau nunjukin dokter. Ada satu ikonik dari kota Jakarta yang keren banget dok, namanya Tebet Eco Park. Udah pernah ke sana? Saya belum. Belum ya, kita langsung ke sana aja sekarang ya dok ya. Pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Waduh, kita akhirnya sampai juga di Tebet Eco Park. Keren ya tamannya ya. Ini ikonik Jakarta nih. Nyaman di sini dok ya? Nyaman.
lebih nyaman mana mengurus izin sendiri? Sama-sama nyaman. Oh, sama-sama nyaman. Dokter kait perizinan nih dok, apa sih sebenarnya makna penting perizinan buat seorang dokter gigi RC nih? Perizinan itu sangat penting ya. Nah, karena sangat penting kita harus paham untuk perizinan sendiri. Nah, contohnya saya sebagai dokter gigi, kita harus membuat surat izin praktek atau SIP. Seperti itu. Nah, sekarang saya mau jelasin sedikit tentang perizinan. Nah, kalau Aldi kan udah sering kan menjelaskan tentang perizinan. Tapi kalau ada yang salah, tolong dibantu ya. Siap dok, oh maksudnya mau jelasin ke pemirsa nih dok Iya, ya? sedikit saya mau jelasin. Terkait dengan izin Praktek dokter gigi. Silakan dokter. Oke. SIP dokter adalah surat izin yang diberikan secara tertulis dari pemerintah kepada tenaga medis agar dapat menjalankan kewenangan praktik kedokteran. Luar biasa dok. Oke, jadi terima pengertian kasih. dari SIP dokter Betul, ya. betul. Pengajuan pembuatan SIP dapat dilakukan secara online melalui jakevo.jakarta.go.id. Oke, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa rekomendasi dari organisasi profesi tidak diperlukan lagi. Adapun persyaratan untuk pembuatan surat izin praktek, diantaranya NPWP pemohon, identitas pemohon, dan lebih lanjutnya lagi ada di sini. Wah lengkap banget ya dokter RC, Iya. semuanya sudah disebutin nih persyaratannya nih. Ikan kakap, ikan belut. Cakep! Sangat mantap dan very good. Dok, apalagi nih selanjutnya yang akan dikembangkan oleh dokter gigi RC dan juga tim dari Ocean Dental untuk pengembangan ke depannya dok? Oke, kita akan meningkatkan kualitas. Selain itu juga kita akan menambah cabang-cabang agar kita bisa mendekatkan ke lapisan-lapisan masyarakat yang belum terjangkau. Jadi sehingga visi kita pun untuk mencapai senyum sehat untuk seluruh lapisan itu bisa tercapai. Tercapai. Wah, Betul. saya doakan dok semoga Ocean Amin. Dental semakin bertambah cabang-cabangnya dan semakin masuk ke pelosok-pelosok negeri. Amin. Dok, terakhir apa nih pesan yang ingin dokter sampaikan kepada pemirsa layanan Jakarta On TV agar terus dapat merawat kesehatan gigi dan mulut dok? Oke, jangan takut ke dokter gigi karena dengan pemeriksaan rutin 6 bulan sekali kita bisa menghindari atau mencegah hal-hal yang lebih buruk, dalam artian dari hal kecil menjadi hal besar gitu. Lalu untuk seluruh dokter gigi jangan takut dan harus segera lakukan izin sendiri karena perizinan di Jakarta ini sangat mudah. Luar biasa, urus izin sendiri itu mudah. Betul. Dokter, terima kasih atas waktu yang telah Sama-sama. diberikan dan sehat dan semangat selalu ya dok ya. Ya, semangat selalu. Semangat selalu. Baik pemirsa, demikianlah tadi perbincangan saya bersama dengan pemilik brand Ocean Dental, Dr. Gigi RC Henny Paramita. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan. Saksikan terus perbincangan inspiratif lainnya hanya di Layanan Jakarta On TV. Dr. RC, terima kasih. Wah, harusnya lebih panjang lagi nih untuk biar tahu nih tadi pelatihan-pelatihan juga ada kan? Ada. Kemarilah singgah dulu sebentar, perjalananmu jauh, tiada tempat berteduh. Menangislah, kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni.
tempatmu kembali. Bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah letih kakimu berlari? Ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktu untuk bersandar sebentar. Selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Menangislah, kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah letih kakimu berlari? Ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktu untuk bersandar sebentar. Selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri itu mudah. Follow Instagram @layananjakarta.